Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Marilah pelajar Skapsa, kita akan menjelaskan tentang materi pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan. Dalam hal ini, pokok bahasan kita adalah merawat AC atau air condition untuk mobil. Pertama yang saya sampaikan adalah komponen-komponen AC pada mobil. Sambil saya tunjukkan di sini, komponen yang pertama adalah kompresor. Kompresor di sini berfungsi untuk menekan zat dingin atau refrigeran, di mana zat dingin tersebut masih berupa gas. Apabila ditekan oleh kompresor, dia akan berubah bentuk menjadi cair. Karena berubah bentuk menjadi cair, selalu diikuti dengan naiknya suhu. Nah, perubahan bentuk dari gas menjadi cair refrigeran tersebut, yaitu pada komponen yang kedua adalah kondensor. Jadi perlu saya ulangi lagi, refrigeran atau zat dingin tadi ditekan oleh kompresor, masuk ke komponen kondensor. Nah, saat masuk ke komponen kondensor tersebut, dia akan ditekan. Karena di ujung saluran preon tersebut ada katup ekspansi, di mana katup ekspansi tersebut adalah lubangnya sangat kecil sekali, sehingga pipa-pipa dari kompresor sampai dengan katup ekspansi, dia masih diameternya besar, tapi begitu masuk ke katup ekspansi akan menuju evaporator, dia akan tertekan di katup ekspansi dan disalurkan ke lubang yang kecil. Nah, sehingga saya katakan di sini bahwa freon atau refrigeran atau zat dingin tadi ditekan oleh kompresor karena tersumbat dan dialirkan ke lubang yang kecil ada di katup ekspansi. Saya ulangi dari awal, kompresor tadi menekan refrigeran atau zat dingin atau freon, ditekan masuk ke dalam komponen yang kedua adalah kondensor. Di dalam kondensor tersebut, freon yang berupa gas atau refrigeran yang berupa gas akan berubah menjadi cair yang diikuti dengan naiknya suhu. Nah, karena naiknya suhu tersebut, maka di kondensor, di bagian luar kondensor dilengkapi dengan kipas atau extra fan yang berfungsi untuk menurunkan suhu yang ada di kondensor, sehingga refrigeran tadi ditekan dan berubah bentuk menjadi cair, tapi diharapkan jangan terlalu panas, makanya dilengkapi dengan extra fan. Nah, dari kondensor, freon atau refrigeran tersebut ditekan, dilanjutkan untuk ditekan menuju ke katup ekspansi. Nah, katup ekspansi. Nah, sebelumnya harus melalui filter atau dryer terlebih dahulu, karena untuk memisahkan kotoran atau udara atau zat yang tidak dibutuhkan. Dalam hal ini, di dalam pipa-pipa zat dingin tadi itu diharapkan yang ada hanya zat dingin atau refrigeran dan minyak pelumas kompresor, hanya itu. Lebih dari itu, maka dia nanti akan disaring oleh filter tersebut untuk dipisahkan dari minyak dan refrigeran. Jadi dalam hal ini yang boleh bersirkulasi hanya minyak, kompresor, dan refrigeran. Perlu dipahami bahwa minyak kompresor atau minyak pelumas kompresor ini memang berfungsi untuk melumasi piston-piston yang ada di kompresor, tapi
tidak menutup kemungkinan dia akan ikut bersirkulasi refrigeran. Nah, kelebihan minyak pelumas kompresor tersebut adalah tidak akan berubah menjadi beku apabila dia bertemu atau bercampur dengan refrigeran. Padahal minyak-minyak pelumas mesin lain atau air atau udara atau apapun kalau ketemu dengan refrigeran dia akan berubah menjadi beku. Tapi minyak pelumas kompresor adalah minyak pelumas khusus yang tidak bisa beku apabila dia bertemu dengan refrigeran. Kemudian saya lanjutkan, dari filter atau dryer tersebut atau receiver dilanjutkan tekanannya menuju ke katup ekspansi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menunjukkan komponen yang namanya katup ekspansi. Nah, sebelum masuk ke pipa evaporator, maka di sini ada katup ekspansi. Katup ekspansi di sini adalah yang berfungsi untuk merubah cairan refrigeran menjadi gas kembali. Nah, di sini zat dingin atau refrigeran yang punya karakter dia akan mengalami suhu yang sangat dingin sekali apabila dia dilepas dalam kondisi cair berubah tiba-tiba menjadi gas. Nanti bisa saya tunjukkan ke refrigeran yang sesungguhnya dari tabung. Nah, untuk selanjutnya dari katup ekspansi maka cairan refrigeran tadi dilepas. Nah, saat lepas dan berubah tiba-tiba menjadi gas, suhunya sangat dingin sekali, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Nah, setelah masuk ke dalam pipa-pipa evaporator, kebetulan pipa-pipa evaporator di sini pemasangannya ada di bagian dalam mobil atau di kabin penumpang, sehingga nanti pipa-pipa yang dingin dari evaporator akan ditiup oleh blower sehingga udara sejuk yang mengenai pipa-pipa evaporator akan dirasakan sejuk oleh penumpang. Nah, dalam hal ini di evaporator dilengkapi juga dengan blower untuk mengembuskan udara-udara dingin yang mengenai pipa-pipa evaporator yang ada di dalam kabin mobil, sehingga sistem AC di sini adalah sama seperti apabila kita punya sebalok es batu kemudian dilubangi. Nah, kemudian di bagian belakang es batu tersebut dihembuskan udara, maka di balik es batu tadi akan terasa udara yang sangat sejuk kita rasakan. Nah, sistem AC yang di sini adalah sama seperti hembusan udara sejuk dari es batu tadi. Nah, bagaimana udara sejuk yang ada di evaporator itu bisa tercipta? Karena freon yang semula gas, kalau freon atau refrigeran itu masih berupa gas, maka dia begitu dilepas dia akan tidak mengalami perubahan suhu. Jadi pada saat di dalam tabung dia refrigerannya berupa gas, kemudian dilepas suhunya tetap dan itu tidak dingin. Tapi apabila tabung refrigeran itu kita balik sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah cairan, begitu keluar dari tabung dan menuju udara bebas itu tiba-tiba mengalami perubahan dari cair menjadi gas. Nah, itu dinginnya bisa mencapai 0 derajat Celcius. Oke, pelajar Skapsa, saya simpulkan untuk komponen AC atau air conditioning pada mobil yang terkait dengan sirkulasi zat dingin atau freon atau refrigeran adalah komponen yang pertama, yaitu
kompresor. Kemudian komponen yang kedua adalah kondensor. Nah, di mana dalam kondensor tersebut terjadi perubahan bentuk dari gas refrigeran berubah menjadi cair refrigeran. Nah, kemudian komponen yang ketiga adalah dryer atau filter atau receiver. Kemudian komponen yang keempat adalah katup ekspansi. Nah, komponen yang kelima adalah pipa-pipa evaporator. Nah, pemasangannya untuk yang kompresor, kondensor, dan receiver berada di luar mobil, sedangkan untuk katup ekspansi dan pipa-pipa evaporator berada di dalam kabin mobil, sehingga pipa evaporator yang dingin tadi akan dirasakan sejuknya oleh penumpang. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mendapatkan udara sejuk atau udara dingin di dalam mobil tersebut, maka refrigeran yang semula berupa gas harus dirubah menjadi cair, yaitu dengan jalan ditekan. Nah, ditekan oleh kompresor, kemudian agak sedikit disumbat oleh, sebetulnya tidak disumbat tapi disalurkan ke pipa yang sangat kecil oleh katup ekspansi, sehingga terjadilah pemampatan atau naiknya tekanan. Nah, kompresor yang menekan gas refrigeran karena terus-menerus ditekan, akhirnya gas refrigeran tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi cair. Nah, setelah berubah menjadi cair kemudian dilepas begitu terus-menerus melalui katup ekspansi, maka perubahan dari cair menjadi gas kembali itulah saat yang sangat dingin sekali masuk ke dalam pipa-pipa evaporator. Apabila jumlah atau volume refrigeran di dalam saluran AC tersebut kurang, maka akan menyebabkan tekanannya kurang, sehingga refrigeran yang berupa gas tidak akan pernah berubah menjadi cair. Nah, kalau tidak bisa berubah menjadi cair, maka selamanya refrigeran tersebut tidak akan mengalami penurunan suhu yang sangat dingin sekali tadi di evaporator. Karena apa? Karena gas kemudian dilepas katup ekspansi tetap berupa gas, maka tidak ada perubahan suhu. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa saya buktikan dengan menggunakan gas refrigeran. Bagaimana kalau gas refrigeran itu saya lepas, tidak akan ada penurunan suhu. Tapi sementara kalau refrigeran yang berupa cair saya lepas ke udara bebas, dia akan mengalami perubahan dari cair menjadi gas dan diikuti dengan penurunan suhu sehingga bisa mencapai 0 derajat Celcius. Oke, pelajar Skapsa, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang zat dingin atau refrigeran. Di sini tertulis refrigeran. Nah, kalau dulu orang awam menyebut dengan istilah freon. Untuk freon zaman dulu itu adalah R, di mana R singkatannya adalah refrigeran dengan kode R12, itu freon. Di mana pemerintah menghimbau untuk tidak menggunakan freon, baik itu untuk kulkas maupun AC, dilarang menggunakan freon karena freon itu bisa merusakkan lapisan ozon di luar atmosfer bumi. Nah, untuk selanjutnya pemerintah menghimbau untuk zat dingin yang digunakan untuk AC maupun kulkas atau lemari es sebaiknya menggunakan R134A untuk mobil dan R22 untuk rumah, AC rumah. Nah, di sini kita membahas untuk mobil, maka yang saya bahas adalah R
134A atau refrigeran. Nah, bagaimana karakter dari refrigeran baik yang dipakai untuk lemari es, AC maupun AC rumah itu karakternya sama, yaitu bisa berubah menjadi dingin apabila dia dalam keadaan cair, tiba-tiba dilepas berubah menjadi gas. Maka saat perubahan dari cair menjadi gas itulah saat yang sangat dingin sekali. Nah itu, makanya untuk AC ini sebaiknya gas refrigeran ditekan oleh kompresor, kemudian ditahan sedikit oleh katup ekspansi, kemudian dilepas sedikit-sedikit menggunakan saluran yang sangat kecil. Nah, pada saat kompresor menekan refrigeran tadi akan terjadi perubahan dari gas menjadi cair. Nah, dari cair menjadi gas kembali itu berada pada katup ekspansi dan masuk ke pipa-pipa evaporator. Nah, saat itu adalah saat yang sangat dingin sekali. Apabila refrigeran tidak akan berubah menjadi cair pada saat ditekan, maka evaporator tidak akan mengalami dingin. Nah, agar evaporator bisa mengalami dingin, maka kita harus mengisikan refrigeran ke dalam saluran tadi sesuai volumenya, sehingga pada saat ditekan dan tekanannya tidak melebihi 15 bar di dalam tekanan tadi. Kalau melebihi bisa membuat saluran menjadi pecah. Nah, di dalam tekanan yang maksimal 14,5 bar tadi atau 15 bar, maka akan berubah jadi refrigeran gas menjadi cair. Nah, setelah berubah jadi cair, kemudian dilepas lagi oleh katup ekspansi ke dalam pipa evaporator. Nah, saat pelepasan atau perubahan dari cair menjadi gas itulah yang diharapkan oleh evaporator, oleh kita, sehingga terasa sejuk. Karena perubahan dari gas menjadi cair itu panas, dari cair menjadi gas kembali itu sangat dingin sekali. Nah, baiklah pelajar Skapsa, di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakter dari refrigeran ya. Semua refrigeran yang dipakai untuk lemari es, AC mobil maupun AC rumah, ini mewakili refrigeran atau R singkatannya. Di dalam tabung ini, di dalam ada refrigeran, di mana refrigeran tersebut yang bagian atas berupa gas refrigeran, yang bawah berupa cair. Refrigeran yang berupa cair. Nah, apabila yang gas refrigeran, karena di dalam tabung ini sebelum diisi refrigeran harus divakumkan dulu, setelah tidak ada udara sama sekali baru diisi dengan refrigeran, sehingga di dalam tidak ada udara sama sekali. Karena bahaya sekali apabila ada udara bertemu dengan refrigeran, maka udara akan tiba-tiba berubah menjadi kristal es dan menyumbat saluran, sehingga di dalam tabung di sini tidak ada udara sama sekali. Karena sebelumnya divakum. Nah, bagian atas refrigeran tadi berupa gas, sedangkan yang bagian bawah berupa cair. Nah, sekarang kita buktikan. Apabila yang gas ini kita keluarkan dari tabung ke udara bebas, nah, di sini tidak akan mengalami perubahan bentuk, karena sebelumnya gas, keluar ke udara bebas tetap gas, sehingga di samping tidak ada perubahan bentuk juga tidak ada perubahan suhu. Ini kita buktikan, yaitu di sini saya membawa botol yang berisi air biasa, kemudian saya hembuskan gas refrigeran. Nah, bagaimana kondisi air yang ada di dalam botol? Apakah dia nanti akan mengalami kebekuan atau tetap seperti air biasa? Nah, di sini saya buka katupnya tabung refrigeran.
Nah, kemudian kita lihat bahwa tidak ada perubahan sama sekali di dalam botol tersebut, baik udaranya tidak mengkristal, airnya pun tidak membeku. Nah, untuk selanjutnya, seandainya tabung ini saya balik, nah, sehingga cairan freon atau refrigeran yang berupa cair berada di bagian bawah, sedangkan yang di bagian atas tetap berupa gas. Baiklah pelajar Skapsa, di sini tabung refrigeran sudah saya balik, di mana katup tabung refrigeran yaitu refrigeran yang bagian cair, yang gas tetap di atas, di mana yang berada di katupnya nanti adalah yang berupa cair. Nah, bagaimana seandainya saya lepas ke udara bebas, saya tampung di dalam botol tersebut, apa yang terjadi? Udara yang ada di dalam botol tersebut akan berubah menjadi kristal es atau tetap seperti yang tadi. Kita coba. Ternyata udara di dalam botol ini tiba-tiba berubah menjadi kristal es. Nah, seandainya ini bisa dirasakan, pipa atau botol tersebut sangat dingin sekali. Nah, botol tersebut adalah mewakili pipa yang ada di evaporator. Nah, dari katup ekspansi, cairan refrigeran dilepas tiba-tiba ke pipa evaporator, terjadilah perubahan dari cairan refrigeran berubah tiba-tiba menjadi gas yang masuk ke dalam pipa evaporator, sehingga di saat itulah pipa-pipa evaporator akan terasa sangat dingin sekali. Dan ini terbukti udara, jadi bukan air, udara saja bisa berubah menjadi kristal es, dan ini sangat dingin sekali. Nah, apabila di sini nanti akan disembus udara dari blower evaporator, maka udara dingin akan dirasakan sejuk oleh para penumpang. Nah, baiklah pelajar Skapsa, itulah tadi pembahasan kita tentang air conditioning atau AC pada mobil. Untuk tugas nanti akan ditayangkan di akhir video. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, tekan subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi, share apabila menurut kalian video tersebut berguna bagi orang lain. Salam Skapsa bisa, sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.